Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, Rabu 9 April 2025, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 9 dengan tema umat berada dalam Kristus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah pelihara kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini, Engkau beri kami nafas kehidupan. Engkau beri kami kesehatan, kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Di kesempatan yang Tuhan beri, kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkannya. Mohon Roh Kudus mengurapi kami, agar kami mengerti firman-Mu dan kami ditolong untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 9 dalam terjemahan baru 2 demikian bunyinya. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman, kita menggali isi Alkitab dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa maksud umat berada dalam Kristus? Umat berada dalam Kristus sesungguhnya menunjukkan kesediaan kita untuk hidup selaras dengan Kristus dan melanjutkan misi Allah dalam Kristus bagi sesama. Berada dalam Kristus berarti kita menyadari betul bahwa kehidupan yang kita miliki, baik hari ini maupun dalam kekekalan bersama Bapa kelak, merupakan anugerah yang kita dapati oleh karena iman percaya kita kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik kita atau karena kesalehan kita dalam menaati hukum-hukum yang Allah berikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memastikan diri selalu berada dalam Kristus? Tentu saja untuk berada dalam Kristus dan memastikan kita selalu berada di sana, kuncinya hanya satu, yaitu kita memiliki persekutuan yang karib dengan Kristus dalam usaha pengenalan yang benar tentang Dia, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan suatu kebenaran yang kita alami sebagai karunia dari Allah saja. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa berada dalam Kristus menjadi begitu penting untuk kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita? Karena hanya dengan berada dalam Kristuslah kita dapat menjadi satu dengan Dia, mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup, sehingga kita kemudian dibawa pada tingkatan berikutnya, yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya, yang tujuannya akhirnya adalah tentu saja keserupaan dengan Kristus. Proses berada dalam Kristus ini bukan hanya dilakukan satu kali dalam hidup, tapi terus-menerus setiap hari. Kita perlu konsisten untuk memastikan diri kita terus ada dalam Dia setiap hari. Itu sebabnya kita perlu komitmen untuk terus membangun hubungan yang karib dengan Kristus dan firman-Nya. Berada dalam Kristus akan membawa kita mengalami transformasi hidup yang berpusat pada Injil, yang akan memberikan kita cara pandang baru, cara pandang yang mencakup tujuan, nilai, dan makna hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Berada dalam Kristus akan memberikan kita kekuatan dalam mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga dalam keadaan sesulit apapun kita akan mampu bertahan dengan setia dan penuh sukacita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Selamat berada dalam Kristus. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami mensyukuri kebaikan-Mu. Kebenaran firman-Mu di kesempatan ini mengingatkan kami semua untuk kami boleh terus berada di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami membangun hubungan yang akrab dengan Engkau. Tolong kami agar kami konsisten setiap hari, setiap waktu kami membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami tidak membiarkan kepentingan-kepentingan, kesibukan-kesibukan kami membuat kami berada di luar Engkau. Tolonglah kami Bapa, biarlah di sepanjang hari ini firman kebenaran-Mu menjadi penuntun perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.